Berita terpopuler di website cnbcindonesia.com adalah seputar kasus korupsi timah di mana Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK ikut terlibat dalam pengusutan kasus korupsi di PT Timah yang menyeret dua pengusaha Harvey Muiz dan Helena Lim yang menjadi tersangka. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa sejak awal sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung mengenai penanganan kasus ini. Dikutip Selasa hari ini, Ivan mengatakan bahwa lembaganya membantu menyediakan data yang dibutuhkan Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan kasus ini. Data yang diberikan pun sesuai dengan tugas dan kewenangan PPATK. Sebelumnya Kejaksaan Agung diketahui tengah menyidik kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Kejagung menduga korupsi ini merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Selain angka kerugian yang fantastis, kasus ini juga menyedot perhatian karena menyeret nama Harvey Muiz dan Helena Lim, di mana Harvey adalah suami dari aktris Sandra Dewi, sementara Helena Lim adalah perempuan yang kerap dipanggil Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Masih seputar kasus korupsi timah di mana Kejaksaan Agung resmi menyita mobil mewah Rolls-Royce yang merupakan kado ulang tahun untuk artis Sandra Dewi dari sang suami Harvey Muiz yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi tata niaga timah. Adapun jenis Rolls-Royce yang disita oleh Kejagung di kediaman Harvey Muiz di Pakubuwono, Jakarta Selatan adalah Rolls-Royce Ghost berwarna hitam dengan plat nomor spesial yakni dengan inisial nama SDW. Sandra sendiri mendapatkan kado mobil mewah tipe Ghost Extended Wheelbase ini pada tahun 2023 yakni tepat saat ulang tahun ke-40. Momen mendapat kado mobil mewah asal Inggris ini sempat diabadikan oleh Sandra melalui video Instagram Story yang diunggah. Mengutip dari berbagai sumber, mobil bermesin 6.592 cc yang dimiliki oleh Sandra Dewi diprediksi dibanderol dengan harga sekitar 18 hingga 25 miliar rupiah di Indonesia. Tidak hanya harga beli, biaya pajak kendaraan bermotor atau PKB yang harus dikeluarkan per tahunnya juga tergolong fantastis, yakni Rp99.786.300 dan sumbangan wajib dana atau SWD kecelakaan lalu lintas jalan pokok sebesar Rp143.000. Menurut laman resmi informasi pajak kendaraan bermotor Provinsi Banten, mobil Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase keluaran 2013 dengan detail nomor plat B1SDW ini ternyata telat pajak hingga 29 hari. Berdasarkan informasi yang dicantumkan, pemilik Rolls-Royce berwarna hitam ini wajib bayar denda PKB sebesar Rp1.995.700 dan SWD sebesar Rp35.000. Dengan demikian, total pajak dan denda yang harus dibayarkan adalah Rp101,96 juta. Menurut data tersebut, mobil sedan Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase milik Sandra terdaftar atas nama perusahaan. Masih dari kasus korupsi PT Timah di mana Komisi 6 DPR RI menyebutkan ada sosok mafia besar di balik kasus korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk. Anggota Komisi 6 Mufti Aimah Nurul Anam menyebutkan nama pengusaha Robert Bono Susatyo atau RBS sebagai mafia besar di balik skandal tambang timah yang memecahkan rekor angka korupsi nasional ini. Dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada Senin kemarin, Mufti menyebutkan bahwa ada seorang mafia besar, yaitu Robert Bono Susatyo. Sementara itu RBS telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung, di mana RBS tidak banyak berbicara usai diperiksa selama 13 jam. RBS hanya menegaskan telah menjawab seluruh pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik. RBS juga enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan dugaan keterlibatan PT Refined Bangkatin atau RBT, di mana perusahaan RBT yang sempat dipimpin oleh Robert ini diketahui menjadi mitra utama PT Timah dan pernah digeledah oleh Kejagung pada 23 Desember 2023 lalu. Koordinator Maki Boyamin Saiman menduga peran Robert adalah meminta tersangka Crazy Rich Helena Lim dan Harvey Muiz untuk memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus Corporate Social Responsibility atau CSR. Berita terpopuler yang terakhir di mana jelang Lebaran, pekan depan ada sejumlah fenomena luar angkasa yang akan terjadi, yakni gerhana matahari total dan juga ledakan matahari yang terjadi bersamaan.
Dikutip dari laman resminya, Selasa hari ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menuliskan saat menyaksikan GMT atau Gerhana Matahari Total pada 8 April 2024 mendatang menurut National Center for Atmospheric Research atau NCAR akan terlihat ledakan-ledakan di matahari. Saat totalitas gerhana matahari, pandangan matahari dari bumi terhalang oleh bulan dan menyisakan sisi tepi. Pada sisi tepi inilah di bumi bisa menyaksikan tepian plasma matahari tampak meledak-ledak. Dijelaskan pula ledakan matahari ini terjadi karena adanya aktivitas internal di pusat tata surya tersebut. Tingkat aktivitas mengalami pasang surut selama siklus 11 tahunan dan puncaknya pada tahun ini. Sejauh ini belum ada yang mengetahui penyebab fenomena tersebut. Namun BMKG menuliskan bahwa kemungkinan karena melibatkan gaya magnetik atau reaksi nuklir dalam matahari. Dampak ledakan ini bergantung pada besarannya. Di bumi sendiri yang terjadi adalah badai magnet bumi atau geomagnetic storm. Dalam kesimpulannya, BMKG menjelaskan dampak ledakan matahari terkait badai magnet bumi relatif aman untuk Indonesia karena letak negara ini berada dalam lintang rendah tempat titik terkuat perisai bumi. Sementara itu Indonesia tidak bisa menyaksikan langsung gerhana matahari total secara langsung di mana fenomena 8 April ini akan terlihat di Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada.